Bab 4234 Perlakuan yang berbeda. Melihat cambuk itu hendak mengenai Sierra Kin, sesosok tubuh tiba-tiba mendarat di depan Sierra Kin. Orang ini tentu saja bukan Eric Kin, melainkan Rain yang sangat ingin menyelamatkan cinta, dan raut wajahnya berubah drastis. Dalam waktu singkat, Rain hanya sempat memadatkan lapisan pasir. Boom! Cambuk itu lewat, sejumlah besar pasir kuning bertebaran. Rain juga terbang mundur dan mendarat beberapa meter jauhnya. Di dahinya, ada noda darah yang jelas muncul. Kamu. Melihat itu adalah Rain, Sierra Kin juga tampak terkejut. Tidak diduga, anak pengembala yang sebelumnya sudah memberikan kesan buruk, menyelamatkannya lagi. Kamu siapa? Melihat ada orang menghalangi serangan, tetua berambut putih juga mengerutkan kening dan menyimpan cambuknya seketika. Kamu berani memukul Tuan Istana Qin. Di sisi lain, Rain menyentuh dahinya, dia sangat marah. Tanda merah di dahi, rasa sakit yang membakar, Rain sama sekali tidak peduli. Tapi dia berpikir, jika dirinya tidak datang tepat waktu dan cambuk itu mengenai wajah Dewiku, betapa sakitnya, bisa-bisa jadi berubah bentuk. Bajingan ini hampir merusak wajah orang yang dia kagumi. Ini adalah dosa berat yang tidak bisa diampuni. Aku akan membunuhmu. Siu. Sebelum tetua berambut putih itu sadar kembali, Rain mengertakkan gigi dan bergegas mendekat. Dan saat Rain menyerang, seluruh pulau tampak bergetar. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya melayang dengan panik dan mengikuti Rain bergegas menuju tetua berambut putih, seperti naga pasir kuning raksasa. Melihat langit yang penuh dengan pasir kuning dan aura yang mendidih seperti laut, terlihat jelas Rain sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh dirinya. Tetua berambut putih itu tertegun. Harusnya tidak perlu sampai begitu, cambuk di tangan tetua hanya meninggalkan bekas di kepalamu, dan juga kamu sendiri yang melompat keluar untuk dipukul. Kenapa rasanya seolah-olah kamu dan aku memiliki dendam berat? Boom! Ilmu sihir pertahanan yang diaktifkan oleh tetua berambut putih itu sama sekali tidak bisa menghentikan Rain dan tubuhnya langsung terlempar keluar. Sosok Rain melintas. Dia mendatangi tetua dan menebasnya dengan pedang panjang di tangannya. Mati. Pada saat kritis, tetua berambut putih meraung, sebuah permata tiba-tiba keluar dari mulutnya. Permata itu seperti senjata tersembunyi, setelah terbang keluar, langsung mengenai pedang panjang itu. Ding! Pedang panjang di tangan Rain menyimpang sedikit dan bilahnya menggesek baju tetua, membuat luka besar di bajunya. Tetua kemudian menelan permata dan mendarat di tanah, terengah-engah ketakutan. Fase penilaian satu penurunan ini begitu kuat, tadi dirinya hampir mati di tangan orang ini. Tuan Istana Qin, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin Suezu dan klan naga sisik berperang? Para master dari klan naga sisik sudah bergegas dan mendarat di samping tetua berambut putih dengan ekspresi muram. Anggap kamu beruntung. Melihat tetua mengelak dari jurus pamungkasnya dan bersembunyi di belakang beberapa tetua, Rain mendengus. Dia tahu dia tidak boleh memicu pertempuran besar antara klan naga sisik di Suezu, jadi dia juga menarik kembali pedang panjangnya. Kami tidak ingin bertarung, tetapi ingin tahu jelas, setiap orang datang berpartisipasi dalam kompetisi warisan, tetapi kenapa harus diperlakukan secara berbeda? Pada saat ini, Eric Kin juga maju ke depan dan berbicara. Aku pikir semua orang memikirkan hal yang sama. Kata-kata Eric Kin langsung menyulut kemarahan banyak pelatihan tanpa partai. Ya, kita juga perlu tahu alasannya. Mengapa klan naga sisik begitu sombong? Kenapa sesama kultivator, tapi hanya kalian ingin menempati posisi terbaik dan tidak membiarkan kami mendekat?
Apa karena takut kami mendapatkan warisan? Banyak orang di antara kerumunan membuka mulut dan berteriak satu demi satu. Sebelumnya, tidak ada yang membuat keputusan, semua kultivator tidak berani berbicara. Sekarang Eric Kin dan Sierra Kin mereka sudah berdiri, semua orang juga memiliki keberanian. Melihat begitu banyak pelatihan tanpa partai terangsang oleh Eric Kin, ekspresi tetua klan naga sisik merosot, merasa sedikit merepotkan. Meskipun jika benar-benar bertarung, mereka tidak akan takut, tapi tetap akan merepotkan. Tobi Qiu. Pada saat ini, tetua berambut putih memulihkan emosinya, mendorong orang-orang di sekitarnya dan berbicara dengan ringan. Kerja sama 3 klan kita mencakup bagian Mingsu kalian. Jika merasa tidak adil dan ingin mengetahui situasi spesifiknya, kamu boleh masuk ke dalam dan membiarkan tetua Mingsu menjawab secara pribadi. Intinya, ini adalah keputusan bersama dari beberapa pihak. Mingsu kalian juga sudah setuju dan bukan klan naga sisik kami yang sombong. Tetua Mingsu membuat keputusan. Eric Kin mengerutkan kening. Dan pertempuran sebelumnya juga mengkhawatirkan para kultivator dalam formasi. Kakak seperguruan Qiu, Riko Zeng dan yang lainnya segera berlari keluar dan saat melihat Eric Kin lagi, mereka semua menunjukkan kegembiraan. Semuanya, kalian tetap di sini dulu, aku akan masuk bersama mereka dan melihatnya. Eric Kin memandang Rain, Taois Huangmu dan lainnya. Takutnya kalian semua berada di perahu yang sama. Sierra Kin mendengus. Jangan khawatir, setelah aku memahaminya, aku pasti akan memberi penjelasan kepada kalian. Setelah Eric Kin selesai bicara, dia mengikuti Riko Zeng dan lainnya berjalan menuju formasi. Dan beberapa tetua klan naga sisik memberi jalan, tidak berniat menghentikan mereka. Riko Zeng, apa yang terjadi? Mingsu benar-benar bergabung dengan klan naga sisik? Eric Kin bertanya. Kakak seperguruan Qiu, Mingsu kami memang memiliki perjanjian dengan klan naga sisik dan ketiga pihak bergabung untuk mendapatkan hak memasuki istana ini lebih dulu setelah dibuka. Riko Zeng menjelaskan. Akses prioritas. Pangeran klan naga sisik membagi wilayah di luar istana menjadi 3 bagian. Area yang paling dekat dengan istana hanya bisa ditempati oleh klan naga sisik. Dan kami kultivator Mingsu dan Senmu Zhou bisa masuk ke area kedua. Adapun yang lain, mereka hanya bisa tinggal di luar. Dan saat istana dibuka, orang-orang dari klan naga sisik berhak masuk lebih dulu. Kami baru bisa masuk setelah waktu sebatang dupa. Setelah kami masuk, yang di luar hanya bisa masuk setelah memecahkan formasi. Mereka menggabungkan Mingsu dan Senmu Zhou untuk menciptakan jarak waktu. Eric Kin menyipitkan matanya. Sedikit mengerti, kenapa dari kejauhan, bisa melihat 3 tirai cahaya yang berbeda. Bekerja sama dengan orang-orang dalam formasi juga membuat perbedaan. Dan setelah bersatu, sesuai kesepakatan, selain memenuhi kesepakatan, kita bertiga harus bergabung untuk menghadapi kekuatan lain yang melanggar aturan. Tidak boleh ada kultivator lain yang terlibat di wilayah kedua belah pihak. Riko Zeng berkata. Pangeran klan naga sisik ini sangat licik. Eric Kin mendengus dingin di dalam hati. Dia sangat pintar, meskipun kekuatan klan naga sisik adalah yang terkuat di antara beberapa pihak, tapi tidak mungkin bisa melawan master dari semua kekuatan lain, terutama saat Kaisar Naga Sisik tidak ada. Dalam keadaan seperti itu, pihak klan Naga Sisik sama sekali tidak dapat mengamankan posisi terbaik di luar istana. Namun, menarik Senmu Zhou dan Mingzu, lalu membentuk aliansi 3 pihak, ini sudah berbeda. Aliansi ini memiliki setengah kekuatan di wilayah ini. Pada saat yang sama, klan Naga Sisik juga tidak kehilangan hak untuk memasuki istana terlebih dahulu,
Sebaliknya, strategi mereka sendiri juga mendapat dukungan dari Shenmu Zhou dan Mingzu. Bagaimanapun, meskipun Shenmu Zhou dan Mingzu masuk lambat, tapi dibandingkan dengan kekuatan lainnya, mereka lebih cepat. Kedua pihak secara alami tidak mau melepaskan keuntungan ini. Orang ini telah sepenuhnya memanfaatkan hati orang-orang secara ekstrim. Bersambung.